selanjutnya, nah ini adalah yang menarik, yaitu menggunakan OpenAI. Nah, jadi sudah ada built-in si N8N nya. Di OpenAI ini ada untuk image, analyze image. Jadi kalau misalkan menggunakan workflow engine yang lain ya mungkin berbeda juga cara settingnya ya. Nah, apa yang harus kita miliki adalah OpenAI account untuk API-nya. Jadi agar kita bisa lemparkan gambar yang di scan, struk yang kita scan itu dilempar ke OpenAI berupa file. Ini resource-nya berupa gambar, dan ini model yang bisa gunakan ya di N8 punya ChatGPT. Di sini text input ini semacam prompting lagi sih. File yang dihasilkan dari aplikasi Expense Buddy ini dilempar ke sini, dan dia isi input type-nya menjadi binary file. Nah, ini lagi saya ini kita akan bahas mengenai backend dari aplikasi Expense Buddy yang sudah kita buat di video sebelumnya ya. Expense Buddy ini adalah aplikasi pencatat pengeluaran ya, dan dia bisa scan dari struk yang diterima di toko gitu ya. Dan proses ini memerlukan backend service. Backend service-nya saya menggunakan N8N, ini workflow automation, jadi tidak perlu ya, mungkin tetap ada coding tapi low code istilahnya ya. Kita tidak perlu membuat aplikasi backend-nya itu secara lengkap gitu ya. Ini saya install di hosting sendiri untuk N8N-nya. Teman-teman bisa pakai yang versi cloud berbayar ya. Cek sekarang berapa harganya. N8N, jadi ada versi semacam trial ya. Ini kalau kita cek harganya, nah dia $20 per bulan. Kalau mau di $24 per bulan, lalu totalnya itu 2.500 ya, 2.500 execution workflow fasilitas. Jelas kalau yang berbayar itu disupport oleh si timnya dari N8N, tapi kalau misalnya kita hosting sendiri ya, kalau kita hosting sendiri ya kita sendiri yang harus manage ya. Saya hosting sendiri, kita akan coba buat dari awal. Saya sudah membuat workflow-nya, tapi kurang lebih kita akan coba recreate. Kita akan buat create workflow baru, lalu masih ingat ya, karena ini backend service, jadi kita harus memulainya dengan menambahkan webhook. Jadi ada node seperti ini, webhook, dan ini URL path ya, path dari si webhooknya. Misalkan OCR authentication ini bisa diatur mau pakai apa. Terakhir itu saya pakai header out. Kalau misalkan API-nya API-nya itu boleh diakses oleh siapa aja, kita tidak perlu menentukan authentication ya. Terus ininya pakai post metodenya ya, pakai metode. Lalu step berikutnya itu menambahkan komponen code. Dia ada dari aplikasi Expense Buddy itu kan dia akan mengirim file dan nanti masuk ke webhooknya. Setelah masuk ke webhook dilempar ke code node, karena untuk diproses terlebih dahulu ya, di prepare dulu. Ini ada dua bahasa pemrograman yang bisa dipakai JavaScript atau Python ya. Pakai JavaScript ini ya, kita sudah ini opsi modenya kita pakai yang run once for each item, jadi dijalanin satu-satu, cuma satu ya, saya cuma satu aja. Selanjutnya, nah ini adalah yang menarik, yaitu menggunakan OpenAI. Nah, jadi sudah ada built-in si N8N nya. Di OpenAI ini ada untuk image, analyze image. Jadi kalau misalkan menggunakan workflow engine yang lain ya mungkin berbeda juga cara settingnya ya. Apa yang harus kita miliki adalah OpenAI account untuk API-nya.
Jadi agar kita bisa lemparkan gambar yang di scan, struk yang kita scan itu dilempar ke OpenAI berupa file. Ini image resource-nya berupa gambar, dan ini model yang kita bisa gunakan ya di N8 ini ChatGPT. Di sini teks input ini semacam prompting lagi sih. Jadi file yang di hasil scan dari aplikasi Express Body ini dilempar ke sini, dan dia si input type-nya menjadi binary file. Nah, ininya menjadi file. Kenapa menjadi file? Karena nanti di outputnya si code node nanti akan berupa file seperti ini parameter. Oke, analyze image sudah, selanjutnya adalah code lagi. Kita harus handling dalam bentuk parsing. Jadi gini, pertama itu kan kita kasih ini software. Oke, pertama filenya di upload melalui webhook. Ya, nanti webhooknya akan berjalan seperti HTTP service, di prepare oleh JavaScript dan dilempar ke AI agent atau analysis image. Nah, output dari analyze image itu berupa JSON string. Jadi kita harus format lagi supaya jadi JSON object. Nah, ini tugas si code yang kedua, ya akan di parsing hasil output dari AI agentnya dari si OpenAI dan dikembalikan ke webhook. Ininya property responsive-nya incoming item saja, cukup satu settingan itu. Ini bisa di rename gitu. Dan seperti ini ya untuk handling upload struk ya melalui aplikasi Expense Body. Jadi membuat backend service menjadi lebih simple sih sebenarnya. Ini kalau dulu kan mungkin pernah mendengar serverless, sistem serverless. Mungkin ya masih sekarang menggunakan bukan tidak memakai server ya, tetap menggunakan server tapi jadi tidak dedicated, dibuatkah atau dihandle melalui workflow di N8N begitu. Oke, sepertinya pertemuan kali ini sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya dengan topik yang tapi tetap seputar AI. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe supaya bisa dapat video terbaru dari saya. Dan like juga, share, komen, itu akan membantu saya jadi lebih semangat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.